Duduk di sini. Kenal saudara sama si Enjo? Tentu jasa apa ekstrim lah. Oke. Mohon izin sebelum ini Kapolres dan JPU. Siap. Tetapi kejadian ini memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada seorang ayah tiri yang sudah melakukan kekerasan persetubuhan secara paksa terhadap sang anak, dan sampai saat ini kondisinya sudah melahirkan. Dan tentu saja menyikapi tindakan tersebut, kami saat ini sudah melakukan penahanan. Untuk penerapan pasal yang kita terapkan adalah terkait dengan terkait dengan korban yang masih di bawah umur. Tentu saja kita menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman yang cukup maksimal, yaitu 15 tahun. Kita berharap sama-sama kita dukung dan kita kawal untuk bisa memberikan efek jerat. Nah, atas terungkapnya kasus ini, saya sudah sampaikan kepada sejumlah media tadi bahwa tidaklah berlebihan jika Tapanuli Utara itu menjadi zona merah kejahatan seksual, karena hampir 52% itu didominasi oleh kejahatan seksual dan dilakukan oleh orang tua dekat, lalu kemudian juga yang sangat memprihatinkan juga dilakukan oleh anak-anak dan korbannya anak-anak. Tetapi dia sudah masuk dalam geng rape itu. Ini adalah peristiwa yang harus dihentikan. Maka dalam waktu dekat kita akan berkomunikasi dengan Bapak Bupati supaya mengumpulkan semua kepala-kepala desa, orang tua dan sebagainya untuk diberikan edukasi. Dan itu kami bersepakat dengan Pak Kasat dan Pak Kapolres dalam bulan depan dalam rangka Hari Anak Nasional kita akan kumpulkan itu. Tetapi dengan terungkapnya dan kerja keras dari Polres Taput, ini tentu tidak berlebihan kalau saya katakan Taput itu sekali lagi zona merah terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Terjadi dengan sini. Niat lah dia. Niat si Dewanda. Agak hatam serius. Oh, lo masih. Jadi saya jelaskan kronologis bahwa di tanggal 4 Juni tahun 2022 orang tua si korban membuat laporan ke Polres Tapal Utara, di mana melaporkan tentang anaknya seorang remaja putri menjadi korban pelecehan dan pencabulan. Anak ini merupakan anak yang masih duduk di kelas 2 SMA. Kemudian dari hasil pelaporan tersebut kita dari Polres Tapal Utara melakukan tindakan-tindakan berupa penyidikan, sehingga kemudian pada keesokan harinya kita di hari yang sama kita juga telah mengamankan 10 orang pelaku. Di mana dari 10 orang pelaku ini 3 orang merupakan pelaku yang sudah dewasa, sementara 7 orang merupakan pelaku yang masih di bawah umur. Sehingga dalam proses penanganan dan penyidikan perkara ini kita lakukan proses sesuai dengan peraturan terhadap pelaku yang dilakukan oleh anak, sementara yang untuk pelaku yang sudah dewasa kita melakukan proses hukum seperti umumnya. Ya, jadi modus yang kita dapatkan dari hasil keterangan korban dan para pelaku, antara korban dan pelaku ini merupakan pertemanan, saling mengenal, kemudian saling berkomunikasi, sehingga kemudian terjadilah tindakan-tindakan perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Namun demikian dalam kasus ini, korban ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan kasus ini meskipun dalam prosesnya mungkin ada indikasi-indikasi yang mungkin karena hubungan pertemanan, tetapi tetap
kita proses dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana korban ini menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian untuk ke-10 tersangka, kita lakukan penerapan pasal, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82, di mana bunyi pasal tersebut adalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.